jangan ambil Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo, karena kedua sosok ini milik NKRI, milik rakyat, dan dicintai rakyat. Sebelum kami memulai narasi inti, ada yang perlu dipahami, bahwa yang akan kami paparkan kali ini bukan tertuju pada politiknya. Mungkin dari sudut pandang berbeda memang ada unsur politik, tapi bukan itu sebenarnya tujuan kami. Ini adalah tentang spirit nasionalisme bangsa kita, bangsa Indonesia. Pemilihan presiden direncanakan akan diadakan tahun 2024. Namun, di penghujung tahun 2022 sudah mulai terasa nuansa-nuansa politis, terutama di kalangan petinggi partai. Hampir semua partai sudah menggodok argumen-argumen dalam menentukan dukungannya terhadap kandidat calon presiden yang akan bertanding di Pilpres 2024. Sebut saja Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Ada banyak kandidat calon presiden, tapi di lembaga survei, semua mengerucut pada 4 kandidat yang memiliki elektabilitas tertinggi, yaitu AHY, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari semua kandidat, ada satu orang yang berhasil mencuri perhatian kami. Ya, dia adalah Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar? Ini alasannya. Yang pertama, dia mirip dengan Presiden Jokowi. Bukan dari kalangan militer, bukan dari kalangan bangsawan, dan tidak suka ikut campur urusan partai. Dia adalah figur paikting yang bisa menjadi teladan. Tidak cengeng dan tidak ambisius apalagi oportunis. Bahkan kami yakin, potensi Ganjar dalam memajukan Indonesia, bisa saja melebihi Jokowi. Ini bukan isapan jempol belaka, namun berdasarkan analisis prediksi. Keramahan Ganjar dan cara bergaul dengan masyarakat juga tidak berbeda jauh dengan Jokowi. Termasuk rekam jejak Ganjar yang hampir nihil dari desas-desus kasus korupsi. Mungkin di beberapa sisi, Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan Ganjar. Itu dikarenakan Jokowi sudah mendapatkan kesempatan amanah untuk memimpin negeri ini, dan Jokowi sangat piawai dalam menjalankannya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika Ganjar mendapatkan kesempatan, dia akan berusaha lebih keras dalam memajukan Indonesia. Yang kedua adalah, sosok figur pemimpin masa depan. Walau rambut Ganjar sudah memutih, siapa sangka kalau umur Ganjar jauh lebih muda dari Jokowi. Yakni selisih 7 tahun lebih. Ganjar lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada tanggal 28 Oktober 1968. Sementara Jokowi lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 21 Juni 1961. Umur Ganjar yang menginjak 55 tahun di 2024 nanti, dirasa sangat pas untuk menggantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Perawakan Ganjar yang fresh dan rajin berolahraga, juga merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan, kiranya Ganjar bisa terpilih di 2 periode mendatang. Gaya bergaul Ganjar pada masyarakat, mencerminkan pribadi yang cerdas dan toleran. Kami prediksi, jika Ganjar menjadi the next Presiden Indonesia, komunikasi antara rakyat dan pemimpin akan terjalin semakin erat. Ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara multi-etnis terbesar di dunia, yang harus dipimpin oleh seseorang yang cerdas, tulus, tidak pilih kasih, dan bersifat mengayomi. Mungkin Ganjar tidak akan cocok untuk memimpin Indonesia di masa Orde Lama ataupun Orde Baru. Dan sebaliknya, untuk di masa sekarang, sosok seperti Ganjar dirasa sangat cocok untuk memimpin Indonesia. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa Ganjar adalah sosok figur pemimpin masa depan. Yang ketiga adalah, loyalitas tanpa batas. Kami mengamati bahwa Ganjar memiliki karakter pribadi yang kuat. Pribadi ini adalah bentuk ketegasan seseorang pada diri sendiri. Tidak gampang dibujuk rayu, berwibawa, dan tidak terlihat receh. Sebelum Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres, terdengar desas-desus bahwa yang diincar Nasdem secara mutlak adalah Ganjar Pranowo. Dikutip dari narasi Siward TV, berbulan-bulan Ganjar dirayu untuk maju sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, namun Ganjar menolak. Bahkan sehari sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nampaknya, Nasdem melakukan komunikasi terakhir dengan Ganjar.
Dan tebak apa jawaban Ganjar? Ya, Ganjar teguh pada prinsipnya. Memang tidak secara terang-terangan, namun bocoran-bocoran dari elit politik memang begitu adanya. Hingga terjadi guncangan di dalam Partai Nasdem itu sendiri. Ganjar yang besar dari Partai PDIP tidak serta-merta mau mengkhianati parpol yang membesarkannya. Dari menjadi fraksi PDIP di DPR hingga Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Bagi kami ini adalah pertunjukan loyalitas yang luar biasa dari seorang Ganjar. Karena kami percaya, bahwa orang yang bisa menepis rayuan dari elit politik di belakang layar, adalah bukan orang sembarangan. Ya, itu sangat berkesan dan dramatis. Di mana banyak orang yang rakus akan kekuasaan, pelongo-pelongo mencari kesempatan, dia tetap setia walaupun pilihan pada dirinya sebagai capres dari PDIP masih belum menentu. Indonesia butuh sosok pemimpin bermental seperti ini. Karena nantinya, kami yakin pemimpin Indonesia akan mendapatkan godaan yang lebih besar. Hanya orang dengan kepribadian yang berkarakter kuat, dan mempunyai loyalitas tinggi, yang dapat meneruskan perjuangan Presiden Jokowi. Jika hanya berharap pada orang yang selalu berkata oke dan yes, tanpa berpikir panjang, bisa habis bangsa kita ke depannya. Karena dunia yang sekarang, sedang dalam keadaan krisis global. Banyak negara yang menghalalkan cara-cara picik, guna mengambil keuntungan dari negara-negara dengan pemimpin yang bodoh dan tidak loyal. Yang keempat adalah, dukungan dari elemen masyarakat yang tidak terduga sebelumnya. Banyak relawan yang mendukung Ganjar untuk maju sebagai capres pada pemilu 2024. Walaupun partainya sendiri yaitu PDIP, belum memutuskan maju atau tidaknya Ganjar sebagai calon presiden. Dukungan ini sungguh di luar dugaan dan fenomena ini bahkan melebihi relawan Jokowi pada saat maju sebagai capres. Relawan Jokowi muncul setelah adanya wacana untuk menjadikan Jokowi sebagai capres pada pemilu 2014, sedangkan para relawan Ganjar muncul bahkan sebelum PDIP mengusulkan wacana Ganjar maju sebagai capres. Jangankan mengusulkan, sedangkan pencapresan Ganjar dari PDIP saja masih dalam ketidakpastian. Tentu ini menjadi fenomena yang sangat langka. Dukungan dari masyarakat terhadap Ganjar begitu masif sampai ke wilayah Indonesia bagian timur. Di lain sisi bahkan kami tidak melihat adanya deklarasi masyarakat untuk sosok rival kandidat capres lainnya. Namun di balik itu semua, bukan itu poin utamanya. Bangsa kita akan semakin maju, jika pemimpinnya bisa memberikan aura semangat positif yang membara bagi rakyatnya. Dengan begitu, semangat rasa nasionalisme di masyarakat yang besar, akan membangkitkan segala sektor pertumbuhan ekonomi. Ada semacam dorongan spirit di masyarakat, agar semakin giat bekerja dan berkarya. Semangat dan kebanggaan terhadap negara ini tidak bisa dibayar dengan apapun, karena tak ternilai harganya. Jikalau pemimpin dapat dipercaya untuk mengelola hasil dari jeripayah rakyat, maka dapat dipastikan, masyarakat akan bersemangat dalam bekerja, bergotong royong dalam memajukan bangsa. Dan akan lahir rasa malu dalam bermalas-malasan di masyarakat, jika kita memiliki pemimpin yang beraura positif dalam memajukan bangsa. Sosok Ganjar juga tipe orang yang tidak malu-maluin untuk dibawa ke tengah, terutama di panggung internasional para pemimpin dunia. Bisa kita bayangkan jika Ganjar berjajar dengan para pemimpin negara-negara besar, yang akan membawa wajah Indonesia di mata dunia. Yang kelima adalah yang mendominasi dari segalanya. Bisa kalian tebak? Ya, gestur Jokowi yang seakan-akan memberi kode dalam menunjukkan dukungannya terhadap Ganjar. Jokowi adalah pemimpin yang cerdas dengan rasa nasionalisme yang membara. Jokowi tidak akan rela jika apa yang ia perjuangkan selama ini jatuh pada orang yang tidak tepat. Ia sadar betul akan pepatah. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin baru yang dapat meneruskan perjuangannya. Bahkan berharap lebih baik dari dirinya sendiri. Bagi saya pribadi, Jokowi adalah sosok yang bermental pemimpin sejati. Di balik tangis haru rakyat yang berjumpa dirinya, saya sangat yakin, di belakang layar Jokowi juga pasti meneteskan air mata, entah itu air mata kebahagiaan bertemu rakyatnya, ataupun air mata kesedihan melihat masih ada rakyatnya yang hidup dalam taraf kemiskinan. Teringat perkataan Pas Pampres saat wawancara, bahwa di balik kerja keras seorang Jokowi, dia memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Tapi kalian tahu, ada istirahat ekstra bagi Jokowi.
Ya, bertemu dengan masyarakat adalah waktu istirahat yang paling menyenangkan baginya. Menyenangkan bagi pemimpin yang benar-benar tulus mencintai rakyatnya. Menyadari konstitusi hanya membolehkan seorang presiden menjabat selama 2 periode, tidak ada pilihan lain baginya selain mencarikan sosok pemimpin yang dapat meneruskan perjuangannya. Memang tidak secara khusus Jokowi memberikan dukungannya kepada Ganjar. Karena Jokowi masih harus tetap fokus untuk bekerja keras di akhir-akhir masa jabatannya. Ia tidak ingin membuang-buang waktu karena harapan rakyat pada dirinya masihlah sangat besar. Yang keenam adalah, jika Ganjar memang maju sebagai capres dan berhasil menang di pemilu 2024, maka kita bangsa Indonesia akan memiliki pemimpin yang double gardan. Ganjar yang kita tahu mempunyai loyalitas tinggi, dipastikan akan terus melakukan koordinasi dengan Jokowi dalam meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Terlebih lagi mereka berdua berada pada satu naungan partai yaitu PDIP, maka koordinasi itu besar kemungkinan akan berjalan dengan mulus. Kami meyakini walaupun Ganjar menjadi presiden, hormatnya pada Jokowi tidak akan pudar. Jokowi pun tidak akan segan-segan memberikan ilmunya pada Ganjar secara berkesinambungan. Dengan kata lain, kita tidak akan kehilangan sosok Jokowi. Bahkan kita mendapatkan tambahan figur pemimpin yang akan membuat Indonesia berjaya dengan semangat rakyat yang semakin berkobar. Yang ketujuh, marilah kita berdoa agar Indonesia mendapatkan pemimpin berikutnya, yang tidak kalah dari Jokowi, dan dapat meneruskan perjuangannya. Siapapun dia nantinya, seperti itulah harapan kita semua. Perjuangan Jokowi bagaikan tangan yang sudah ditarik ke samping, yang siap menampar pemimpin berikutnya, jika tidak melanjutkannya. Narasi ini dibuat tidak untuk kepentingan golongan tertentu, tapi murni semata-mata untuk keberlangsungan perjuangan kita bangsa Indonesia. Di tangan Jokowi kita berhasil membungkam negara-negara yang dulunya rajin membuli kita. Maka di tangan presiden berikutnya, kita berharap Indonesia akan menjadi pemimpin di kawasan, yang dapat merangkul negara-negara sekitar, agar dapat menciptakan perdamaian dunia dan ketahanan global. Majulah Indonesia sebagai negara adidaya, kepercayaan yang mulai tumbuh di kawasan terhadap kepemimpinanmu, jangan kamu sia-siakan. Kesetiaan kami dalam menyokong namamu akan abadi selamanya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesiaku, jayalah selama-lamanya.